objek yang kita sudah Pak Jokowi sudah laporkan juga, itu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Mungkin inisialnya, kalau bisa sampaikan, RS, kemudian PS, ada juga T, inisial T, ada inisial K juga. Nah, tapi sejak awal kami memang tidak menyatakan siapa-siapa yang harus menjadi terlapor dalam pengaduan kami, karena kembali lagi, pertama Pak Jokowi sendiri kan tidak mengenal orang-orang itu gitu ya. Hanya melihat dari tayangan-tayangan di beberapa sosial media. Hargai sebagai cara pembelaan, tapi berdasarkan pasal 312 KUHP, Bang, yang bisa menguji ini adalah hakim. Jadi penyidik tidak bisa menilai ini. Jelas di 312. Pembelaan terpaksa kepentingan umum itu hanya bisa diselesaikan, yang bisa menafsirkan adalah hakim. Jadi mau nggak mau memang. Tim kuasa hukum Jokowi pecah. Pernyataan-pernyataan mereka yang saling kontradiktif, berbeda satu sama lain dan terkadang justru menyerang diri sendiri, semakin menguatkan persepsi publik bahwa langkah hukum Jokowi melaporkan balik para penggugat ijazahnya adalah sebuah langkah blunder, terlalu gegabah dan terburu-buru. Lalu kemanakah Yakub Hasibuan ketua tim Jokowi? Benarkah bahwa pernyataannya di awal ketika baru pertama kali melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan dengan menyebut sejumlah nama yang disebutnya sebagai terlapor adalah langkah awal perpecahan di antara para pembela ijazah Jokowi? Dan apa yang melatar belakangi anggota tim kuasa hukum Jokowi yang lainnya? Rifai Kusumanegara menyebut bahwa penyidik tidak berhak menghentikan sebuah kasus. Simak di video berikut ini selengkapnya. Begini, situ saya, kalau kita bicara mengenai urutan-urutan menyelesaikan kasus ini, maka kita lihat harus kausa primanya apa. Ya, kausa primanya adalah pertanyaan apakah ijazah Jokowi asli atau palsu, ya kan? Dan menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, mereka yang mau melaporkan, yang akan melaporkan dan lain sebagainya, itu tidak bisa diproses pidana. Sepakat kan? Sepakat. Nah, dalam konteks ini kan kita tahu, kalau kausa primanya adalah masalah ijazah, itu dulu yang dibuktikan. Kalau ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menyatakan ijazah ini asli, mereka bakal diproses pastinya. Jadi pencemaran nama baik dan itu relevan, fitnah relevan. Tapi kalau ijazahnya memang benar-benar palsu berdasarkan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, maka tidak relevan lagi yang namanya pencemaran nama baik. Tidak relevan sama sekali kita. Urutan-urutannya. Ini belum dibuktikan sebagai sebuah putusan hukum yang berkekuatan tetap. Ini sudah mau diproses. Ya, kan persoalannya di sana, bro. Kalau seandainya ada sebuah putusan yang inkrah mengatakan ijazah itu asli, selesai semua. Nah, sekarang soal ditunjukkan. Mari kita lihat kronologi perjalanan kasus ijazah Jokowi yang membawa Jokowi dan kuasa hukumnya menjadi bulan-bulanan pengamat politik. Bukan hanya pihak luar, bahkan salah satu anggota tim kuasa hukum Jokowi pada akhirnya membuat pernyataan yang membuktikan bahwa mereka sudah melakukan malpraktek hukum. Melaporkan para penggugat ijazah justru di saat status ijazah itu sendiri belum memiliki kekuatan hukum yang jelas. Dan di dunia hukum, praktek seperti ini dikenal dengan istilah counter report atau perlawanan hukum yang bertujuan membungkam hak warga negara lain untuk melaporkan sebuah dugaan tindak pidana. Dan ini adalah sebuah tindakan kejahatan yang menginjak-injak wibawa hukum itu sendiri. Tim pembela ulama dan aktivis atau TPWA melaporkan Joko Widodo ke Bareskrim pada tanggal 9 Desember tahun 2024. Laporan ini didasarkan pada dugaan penggunaan ijazah palsu Joko Widodo pada saat mendaftar diri baik di Pilkada Solo, Pilkada Jakarta maupun pemilihan presiden di tahun 2014 dan 2019. Selama berbulan-bulan lamanya, kasus ini seolah mandek di kepolisian. Pihak TPWA bahkan berkali-kali mengadakan konferensi pers menyoroti lambannya langkah pihak kepolisian. Beberapa akademisi seperti Rismon Sianipar, Roy Suryo dan Dr. Tifa bahkan ikut memberikan pertimbangan hasil penelitian mereka. Keterlibatan para peneliti ini nampaknya membuat Joko Widodo gerah. Rabu 30 April 2025, Jokowi kemudian melaporkan beberapa pihak yang dianggapnya melakukan fitnah dan pencemaran nama baik dengan menuduh ijazahnya palsu. Beberapa nama yang disebutkan oleh Yakub Hasibuan, termasuk di dalamnya mereka yang terdaftar sebagai pelapor ijazah Jokowi. Dan disinilah langkah blunder yang dilakukan Yakub Hasibuan. Dengan menyebut nama mereka sebagai pihak terlapor, membuktikan bahwa Jokowi dan timnya sedang melakukan langkah counter report. Sebuah kejahatan dalam dunia hukum, membungkam warga sipil untuk menggunakan haknya melaporkan sebuah tindakan dugaan pidana. Semua itu kita sudah sampaikan kepada para penyidik, semua barang-barang bukti-bukti yang sudah kita sampaikan, peristiwa-peristiwanya, ada 24 video ya, sekitar 24 objek yang kita sudah, Pak Jokowi sudah laporkan juga, itu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Mungkin inisialnya, kalau bisa sampaikan, RS, kemudian PS, juga T, inisial T, ada inisial K juga. Nah, tapi kami tentu menyadari langkah blunder Jokowi dan kuasa hukumnya, polisi buru-buru turun tangan berusaha membuat pembenaran.
Melalui konferensi pers pada tanggal 15 Mei 2025, Polda Metro Jaya meluruskan bahwa belum ada pihak yang dilaporkan dalam kasus pelaporan yang dilakukan Jokowi. Polisi menyebut, mereka yang dipanggil adalah orang-orang yang diduga mengetahui peristiwa yang dilaporkan oleh Jokowi, dan karena itu status mereka disebut para saksi, bukan pihak terlapor sebagaimana yang dituturkan oleh Ketua Tim Kuasa Hukum Jokowi, Yakub Hasibuan. Jadi perlu kami sampaikan, rekan-rekan, bahwa terlapor dalam kasus yang dilaporkannya adalah dalam penyelidikan. Kemudian pelapornya adalah saudara JW. Kemudian kronologis perkara yang dilaporkan, kronologis perkara yang dilaporkan adalah pada tanggal 26 Maret 2025 di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Setelah menerima laporan ini, Polda Metro Jaya menindaklanjuti. Dalam hal ini, tim penyelidik dari Subdit Kamnet Ditreskrim Polda Metro Jaya. Tahap awal yang dilakukan pengambilan keterangan dalam rangka klarifikasi dalam tahap pendalaman, yaitu proses penyelidikan. Pelapor sudah diambil keterangan. Sampai dengan hari ini setidaknya ada 24 saksi yang telah diambil keterangan dalam tahap pendalaman di proses penyelidikan. Jadi setiap kami menerima laporan polisi, tahap awal yang dilakukan adalah penyelidikan. Penyelidikan adalah proses pendalaman yang dilakukan oleh penyelidik untuk mengetahui atau mencari fakta apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Apa peristiwa yang dilaporkan? Tadi yang sudah kami jelaskan. Jadi makanya waktu itu rekan-rekan pernah bertanya, apakah benar A, B, C, D itu terlapor? Terlapornya dari laporan yang kami terima dalam penyelidikan. Tapi dalam peristiwa itu muncul beberapa nama yang dijelaskan oleh pelapor selaku korban, dan peristiwa inilah yang dilakukan proses pendalaman saat ini. Itu rekan-rekan ya. Jadi, Jokowi melakukan setidaknya 2 kesalahan besar. Yang pertama, melaporkan pencemaran nama baik sebelum status ijazahnya sendiri belum dibawa ke pengadilan, dan kedua, melawan hukum dengan berusaha membungkam para pelapor. Dan polisi menyadari itu. Polisi akhirnya melakukan 2 langkah penyelamatan. Yang pertama, mereka mengadakan konferensi pers untuk meluruskan pernyataan Yakub Hasibuan dengan menyebut bahwa dalam kasus pelaporan Joko Widodo, belum ada pihak yang dilaporkan. Yang ada adalah para saksi yang diminta keterangannya. Dan langkah penyelamatan yang kedua yang kemudian mengundang kontroversi adalah memberikan status kepada ijazah Jokowi, walau tidak melalui proses peradilan. Tanggal 22 Mei 2025, Bareskrim Polri mengumumkan bahwa ijazah Jokowi identik dengan ijazah lainnya, dan karena itu Bareskrim tidak menindaklanjuti laporan tim pembela ulama dan aktivis. Status ijazah Jokowi dihentikan penyidik, bukan diberi status hukum oleh lembaga yang berwenang yaitu hakim di pengadilan. Dari sejak peristiwa itu, Ketua Tim Kuasa Hukum Jokowi, Yakub Hasibuan hilang bak di telan bumi. Tidak pernah lagi kita melihat Yakub hadir debat di media, atau sekedar tampil di depan kamera wartawan. Patut diduga, langkah tergesa-gesa seorang Yakub Hasibuan telah mengaburkan langkah hukum Jokowi menjadi tidak elegan dan penuh kontroversi. Dan simaklah 2 pernyataan anggota tim kuasa hukum Jokowi yang menyerang langkah blunder yang dilakukan Yakub Hasibuan. Dengan kemudian melihat sejumlah terlapor yang kemudian diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, apakah kemudian orang-orang inilah yang kemudian dilaporkan terkait dengan kasus ini oleh Pak Jokowi? Sejak awal kami memang tidak menyatakan siapa-siapa yang harus menjadi terlapor dalam pengaduan kami, karena kembali lagi pertama Pak Jokowi sendiri kan tidak mengenal orang-orang itu gitu ya, hanya melihat dari tayangan-tayangan di beberapa sosial media.
kita hargai sebagai cara pembelaan, tapi berdasarkan pasal 312 KUHP, Bang, yang bisa menguji ini adalah hakim. Jadi penyidik tidak bisa menilai ini. Jelas di 312. Pembelaan terpaksa kepentingan umum itu hanya bisa diselesaikan, yang bisa menafsirkan adalah hakim. Jadi mau nggak mau memang akan dibawa ke persidangan untuk diuji. Sebagai advokat saya juga tetap harus mendorong kalau misalnya terjadi RJ atau apapun, Bang. Perdamaian itu juga kewajiban advokat untuk mendorong. Tapi kembali lagi, ini semua keputusan dari prinsipal dan juga keseriusan. Jelas ya, kuasa hukum Jokowi sendiri menyadari bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum seharusnya diselesaikan di pengadilan, bukan dihentikan oleh penyidik. Jika Jokowi ingin mendapatkan pengakuan atas keabsahan ijazahnya, seharusnya mereka ikut mendorong kepolisian agar kasus ijazah tidak dihentikan dan diteruskan untuk diuji di pengadilan. Tapi apa yang terjadi? Kehadiran Jokowi di Polda Metro Jaya pada tanggal 30 April 2025 telah membuat polisi panik. Mereka abaikan prosedural hukum dan bertindak seolah-olah pahlawan. Niat ingin tampil seolah hebat di mata Jokowi, tanpa mereka sadari tindakan mereka justru semakin membuat Jokowi terperosok. Polisi justru memberi kesan bahwa mereka bekerja sama Jokowi menghalangi ijazah Jokowi diperiksa secara adil di pengadilan di depan mata publik. Yakub Hasibuan menghilang, dan Polda Metro Jaya di ambang persimpangan jalan, maju salah, berhenti salah.